Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dede Resti, Nimhan 2010-906. Tugas mata kuliah IPS SD, dosen pengampu Irwan Effendi MPT. Tugas ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah IPS SD, yaitu ujian akhir semester. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya mengajar di SD. Oke. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang bab ini, yaitu materi lingkungan alam dan buatan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Lingkungan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Berikut akan dijelaskan tentang lingkungan alam dan lingkungan buatan yang ada di alam semesta ini, khususnya yang ada di sekitar kita. Lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, di alam dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketampakan lingkungan alam ini berbeda. Contohnya lingkungan alam yang ada di bumi antara lain sungai, danau, laut, lembah, dan gunung. Selain itu, ketampakan alam ada juga yang berupa dataran tinggi, dataran rendah, pantai, laut, pegunungan, dan dataran tinggi. Yang pertama yaitu contohnya seperti pegunungan. Salah satu ketampakan alam yang dapat kita lihat adalah pegunungan. Pegunungan adalah bentang alam yang berupa dataran, deretan gunung yang bersambungan. Pegunungan termasuk dataran. Udara di pegunungan biasanya itu sejuk dan bahkan ada yang sangat dingin. Daerah pegunungan sangat baik untuk bercocok sayur dan buah. Daerah pegunungan juga dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata oleh karena pemandangannya yang indah. Daerah pegunungan yang banyak ditumbuhi tanaman dapat menyerap dan menyimpan air hujan. Hal ini berguna untuk mencegah terjadinya erosi. Erosi adalah pengisikan tanah yang dapat mengakibatkan terjadinya banjir dan tanah longsor. Yang kedua yaitu sungai. Sungai juga termasuk untuk mandi, mencuci, dan pengairan lahan pertanian, dan sarana transportasi untuk sungai-sungai besar di luar Pulau Jawa. Di sungai banyak hidup berbagai macam air seperti ikan, buaya, dan ikan. Dan yang ketiga adalah danau. Danau merupakan lingkungan alam. Danau terjadi karena adanya lingkungan alam baik dari hujan maupun dari matahari. Air yang ada di tempat tersebut danau juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat penampungan air. Danau sangat bermanfaat bagi manusia. Manfaat danau bagi kehidupan manusia adalah untuk budidaya ikan air tawar, tempat wisata, irigasi, dan pengairan sawah, dan sarana olahraga atau dayung. Yang keempat adalah pantai dan laut. Pantai adalah daerah perbatasan antara laut dan daratan. Pantai lazim terletak
orang. Laut juga termasuk dalam ketampakan alam yang banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Laut menyimpan banyak kekayaan alam seperti ikan dan mutiara. Di dasar laut juga banyak terdapat sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas. Laut menjadi sarana transportasi yang penting bagi dalam satu negara maupun antar negara. Laut juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana olahraga seperti renang, menyelam, slide air, selancar, dan perahu layar. Oke, yang kedua yaitu lingkungan buatan. Apa ya lingkungan buatan? Lingkungan buatan adalah segala sesuatu yang dibuat oleh manusia dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Contohnya lingkungan buatan adalah waduk, lahan pertanian, tambak, perkebunan, dan pemukiman penduduk. Waduk adalah yang dibuat oleh manusia untuk menampung air hujan. Waduk juga sebagai tempat berkumpulnya aliran sungai atau tempat pemancingan. Air yang di wilayah yang bersangkutan manfaat waduk bagi manusia antara lain untuk keperluan sebagai pembangkit listrik, irigasi atau pengairan sawah, budidaya ikan dan air tawar, juga tempat berrekreasi, pengendali banjir dan kegiatan olahraga, dayung, slide air dan sebagainya. Lahan pertanian. Indonesia merupakan negara yang mempunyai lahan pertanian yang luas. Lahan pertanian yang ada di Indonesia dimanfaatkan sebagai kegiatan pertanian seperti padi, jagung, sayuran, dan buah, dan tanaman lainnya. Sebagian besar penduduk di negara kita bermata pencahariannya sebagai petani. Lahan pertanian harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hasil pertanian berguna untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, seperti itu lingkungan buatan yang bisa dibuat oleh manusia. Selanjutnya yaitu tambak. Usaha tambak dilakukan di daerah dekat pantai. Petani tambak menggunakan daerah pantai untuk usaha tambak udang dan bandeng. Udang dan bandeng merupakan sumber protein yang diperlukan oleh tubuh. Selanjutnya yaitu perkebunan. Nah, perkebunan juga tanaman di daerah pegunungan adalah jenis tanaman perkebunan yang bisa tumbuh dengan baik di daerah sejuk. Tanah seperti teh, kopi, dan tembakau. Selain di dataran tinggi, usaha perkebunan juga diusahakan di tempat lain. Contoh hasil dari tanaman perkebunan lainnya adalah kelapa sawit, karet, coklat, kapas, dan sebagainya. Perkebunan juga termasuk dalam lingkungan buatan. Perkebunan dibuat oleh manusia dan tujuan yang sebagai memenuhi kepentingan hidupnya. Nah, yang terakhir yaitu pemukiman. Pemukiman penduduk merupakan suatu wilayah yang digunakan untuk tempat tinggal masyarakat. Pemukiman itu seperti tempat yang kita tinggal itu yaitu tempat tinggal masyarakat. Pemukiman penduduk juga termasuk lingkungan buatan karena kompleks pemukiman dibuat oleh manusia. Untuk materi lingkungan alam dan buatan ini dapat dimengerti. Alhamdulillah
Wassalamualaikum